Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula quwwata illa billah wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan insyaallah lahir dan batin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan tema semalam berkaitan dengan syaraful qaimin bil lail wa fadlihim, keutamaan salat malam atau bangun malam dan kemuliaannya. Pertama, sekali lagi kami mengulang yang beliau sampaikan dalam kitab ini, bahwa berdasarkan riwayat Muslim, salat malam ini adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Kemudian yang kedua adalah siapa yang merutinkan salat malam ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga tanpa hisab. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga adalah wa qiyamul laili qurbatun ila Allah taala wa mukaffirun lisayyi'at. Yang ketiga adalah bahwa salat malam ini adalah bentuk kedekatan kepada Allah, qurbah ila Allah. Kemudian termasuk cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tentu dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Karena dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, kalau kita melakukan salat malam, maka secara otomatis dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat disebutkan, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyiati wa minhatun 'anil itsm." Salat malamlah kalian atau bangun malamlah kalian. Ini bangun malam bukan cuma bangun ya, karena ada orang bangun pipis dia. Ini bangun salat ya, walaupun cuma beberapa rakaat saja. Fa innahu da'bus shalihin, karena salat malam ini adalah kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum, dan bentuk atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa magfiratun atau wa mukaffiratun, ya, bisa dua. Lis-sayyi'at, dan juga dapat menggugurkan dosa. Wa minhatun 'anil itsm, dan menghapus ya dosa yang kita lakukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ternyata bukan hanya sisi yang sifatnya itu adalah ya katakan rohani. Kita kan lebih berpikir bahwa ibadah itu seperti sholat, sisi rohani yang diperoleh. Tapi ternyata puasa saja sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa puasa itu sisi fisiknya pun dapat. Ada kesehatan secara rohani atau batin, ada kesehatan secara fisik. Nah, di sini juga disebutkan wa qiyamul laili sihatun lil jasad. Salat malam itu ternyata bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya. Ada satu penelitian misalkan menyebutkan orang yang biasa bangun, kemudian dia mandi pagi itu, ya, mandi di waktu pagi, maksudnya di waktu sebelum subuh dilakukan, sekitar jam 4 misalkan. Itu secara penelitian kesehatan ternyata jauh lebih sehat dibanding orang yang mandinya agak siang gitu. Ya.
Ini luar biasa. Dalam satu hadis disebutkan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun atau miqrabatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayyat wa minhatun 'anil itsm wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Bisa menjadi penyembuh atau menambah kesehatan bagi tubuh kita. Riwayat Tabrani. Kemudian yang ke berapa tuh? 2, 3, 4, 5 ya. Wa man wadhaba ala qiyamil laili dakhala ghurafal jannati bisalam. Barang siapa yang merutinkan salat malam, dakhala ghuraf ya. Dia bisa masuk dari kamar-kamar surga atau ruang-ruang surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisalamin ya, dengan ketenangan, dengan kesejahteraan, dengan kebahagiaan ya. Dalam satu riwayat disebutkan ayuhan nas afshus salami ya, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasilu bil laili wasalu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam atau keselamatan, atau ucapkan, bisa juga ucapkanlah salam ya. Kita senantiasa ketemu orang ya, sesama muslim, kita menyampaikan salam ya, yang sedikit kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berdiri atau yang duduk, sunnahnya seperti itu. Kemudian wa at'imut ta'am, kasih makan kepada orang, ini termasuk yang pahalanya besar. Wasilul arham, kemudian sambung silaturahim dengan orang lain. Dosa besar itu salah satunya, atau dosa yang paling ya, tidak kecil lagi dosa itu sebenarnya ya, orang yang memotong silaturahim atau memutus silaturahim dengan orang lain. Makanya dalam Islam itu nilai ukhuwah itu, nilai persaudaraan itu luar biasa ya. Kalau kita lihat sejarah Islam saja, Madinah itu bisa menjadi sebuah contoh peradaban Islam yang pertama sebelum tempat-tempat yang lain, Madinah itu, sehingga disebut sering diistilahkan satu negara yang dia itu sentosa ya, masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan, itu dengan istilah negara madani, itu mengambil istilah dari Madinah ya, yang artinya berperadaban ya, baik dan seterusnya. Itu berawal dari apa? Dari persaudaraan ya. Makanya sesama muslim itu kalau ada perselisihan gak boleh lebih dari 3 hari kan. Upayakan siapa yang dahulu memberikan maaf atau meminta maaf itu jauh lebih baik. Begitu juga dengan anak ataupun dengan istri, dengan saudara dan seterusnya. Di dalam Islam seperti itu. Kalau dengan orang lain saja kita diminta seperti itu, apalagi dengan orang yang paling terdekat. Makanya ada satu laknat dari Allah Subhanahu wa taala, la'anallah man qati'ar rahm atau man qata'ar rahm. Laknat Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian wasilu bil lail atau wasalu bil laili, dan salat malamlah. Wan nasu niyamun, saat manusia itu pada tidur ya, yang lain pada tidur, kita bangun malam, salat malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan ketenangan, masuk surga dengan kebahagiaan, masuk surga dengan rasa senang ya. Itu yang kelima. Yang keenam, teman-teman sekalian, wa qiyamul laili fihi syaraful mu'min fid dunya wal akhirah.
Salat malam ini atau bangun malam ini, kata beliau penulis kitab ini, fihi syaraful mu'min, di dalamnya ada apa? Ada kemuliaan bagi seorang mukmin. Ya. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam satu riwayat disebutkan, ya Muhammad ish ma syi'ta, wahai Muhammad. Ini maksudnya Muhammad, ya, kalau kepada Muhammad atau Rasulullah sepertinya enggak mungkin. Ini maksudnya ke kita, ya. Hiduplah masyita, semaumu, fa innaka mayyitun, maka sama saja kamu mati. Orang itu kalau hidup semau dia, ya, tidak punya akhlak, yang haram ditabrak, ya, maka sama saja dia mati sebenarnya dalam kehidupan, atau mati hidup di dunia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majri, ya, majzi'un bihi, atau majziyun bihi. Maka hiduplah ma syi'ta, atau berbuatlah semau kamu, fa innaka majziyun bihi, maka engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang engkau lakukan. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah seseorang itu, ya, syi'ta, apa adanya, fa innaka mufariquhu, maka bisa saja engkau berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min, dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu dalam hadis ini disebutkan ketika seorang bangun malam. Wa izzahu, dan kemuliaannya, wa izzahu istiqna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan orang itu terletak pada apa? Pada sifat istighna, ya, merasa cukup, ya. Ya, tidak, orang itu kalau semakin dia tidak bergantung sama orang, ya, itu malah orang itu senang sebenarnya. Makanya ada satu hadis berbunyi, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas, gitu. Yuhibbukan nas, berbuat zuhudlah, jangan bergantung sama orang, ya, maka orang itu akan senang kepadamu. Ya, justru malah kadang-kadang kita kalau tergantung sama orang, kecewanya banyak, ya, kecewa terus sama orang. Bersandar hanya kepada Allah. Bersandar pada tembok, satu hari tembok hancur. Bersandar pada orang yang punya duit, satu hari orangnya juga akan miskin misalkan. Ya, bersandar pada orang yang kita cinta, satu hari juga akan meninggalkan kita. Tapi bersandar pada Allah, zat yang selalu hidup, zat yang maha kaya, insyaallah kita enggak akan pernah kecewa. Selanjutnya yang ketujuh, wa man qama fa shalla fil laili la yukhib. Barang siapa yang bangun di waktu malam kemudian dia melakukan salat di malam itu, la yukhib, tidak akan pernah kecewa dia. Ya. Selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wa man qama yusalli fil laili faqad ta'arrada li nafahat, ya, al-qurb ar-rabbani. Ya, barang siapa yang bangun kemudian salat di waktu malam, faqad ta'arrada li nafahatin, ya, al-qurb ar-rabbani. Ya, dalam hadis disebutkan aqrab ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail. Ya, jadi orang bangun malam itu dia selalu akan mendapatkan keberkahan, ya, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan fi jawfil lail, ketika di setengah malam, ya, al-akhir, ya, setengah malam yang terakhir, atau sisa waktu malam yang paling terakhir, ya. Fa in istata'ta, jika kamu bisa, antakuna mimman yadhkurullah ta'ala fitil kasa'ah fakun, jika kamu bisa, kata Rasulullah, jadi orang yang saat itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu itu yang tadi disebutkan.
ya jawful lail akhir, sisa waktu yang paling terakhir, maka lakukan. Makanya di waktu-waktu itu disebutkan dalam ayat wabil asharihum yastaghfirun. Di saat-saat waktu suhur, waktu yang mendekati subuh itu, waktu mendekati salat fajar, kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis begini yang lainnya sebutkan. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin, setiap malam itu Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, ketika ketika itu Allah kemudian yabqa thuluthul lail al-akhir, menetap pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, man yada'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang di waktu tersebut dia meminta kepadaku, kata Allah, fa astajibu lahu, maka aku pasti akan mengabulkan permintaannya. Tadi malam saya di muqaddimah itu mengatakan, doa dan sholat malam itu satu paket yang gak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berdoa itu mau dibilang serius dengan doa yang kita minta, bangun malam, mintanya di akhir-akhir malam atau di pertengahan malam itu. Tapi kalau kita tidak satu paket kan doa yang kita minta dengan sholat malam itu, para ulama menganggapnya kita kayak belum serius mintanya. Bukan berarti nggak serius, kayak belum serius. Jadi jangan sampai kalau bisa itu doa dan sholat malam ini terpisah, di satu paket kan, itu makin membuat mustajabnya doa yang kita minta itu akan Allah berikan. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepada aku, fa'u'tihi, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya. Man yastaghfiruni, barang siapa yang di waktu itu tadi sepertiga malam terakhir dia minta, berdoa kepada Allah, diijabah. Dia minta dikasih, dan yang terakhir dia meminta ampun kepada Allah, fa'aghfaru atau fa'ughfiru lahu, maka aku akan mengampuni dosanya. Selanjutnya teman-teman, wa qaimul laili yuktab fi dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang bangun malam itu dicatat sebagai apa? Sebagai az-zakirin, orang yang berzikir atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat Allah itu disebutkan orang yang suka salat malam. Dalam satu riwayat disebutkan, idza aiqadhar rajulu ahla, kalau seseorang itu, ar-rajul di sini, ar-rajul itu laki-laki. Bisa juga di sini maksudnya adalah suami. Kalau suami itu bangun, kemudian membangunkan keluarganya, fasalla, atau fasallaya, kemudian salat, atau shalla raq'ataini jami'an, semuanya salat tuh, walaupun cuma 2 rakaat. Satu keluarga itu bangun walaupun cuma 2 rakaat salatnya, maka kata Rasulullah, kutiba minadz-dzakirina wadz-dzakirat, semua itu yang bangun digolongkan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qama al-lail wa aiqadha ahlah bis-shalah wajabat lahum ar-rahmah wa thabata lahum al-maghfirah. Bukan cuma digolongkan sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah, bahkan dalam riwayat lain disebutkan orang yang bangun malam atau suami bangun malam ngebangunin keluarganya untuk juga ikut salat malam, wajabat lahumar rahmah, wajib bagi mereka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi kecilnya, ibadah yang dilakukan sendirian itu
apalagi kalau digenapkan dengan bersama-sama keluarga, itu pasti ya Allah itu akan memberikan banyak kebaikan pada keluarga tersebut. Ya, sama juga kalau pemimpinnya soleh, diikuti oleh rakyatnya yang soleh, pasti ya negara tersebut akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pernah ceritakan ya satu kisah di zaman tabi'in ya. Kalaupun bukan zaman tabi'in, saya lupa, itu zaman yang cukup lama sebelum kita. Itu ada kejadian paceklik. Kalau keluarga, mungkin keluarganya lagi sulit ekonominya. Kalau misalkan negara itu lagi, atau satu negara, satu wilayah lagi paceklik. Karena pemimpinnya dekat sama Allah, dia sadarnya begini, ya ini mungkin kejadian ini gara-gara saya nggak taat sama Allah. Akhirnya yang dilakukan apa? Mengajak semua ya penduduk itu untuk sama-sama sholat istisqa. Ya diajaklah semua untuk sholat. Ketika diajak semua untuk sholat, dia datang agak belakangan dia. Katakan imamnya sudah datang duluan. Ketika sholat mau dimulai, ya dia mengatakan begini, katakan gubernurnya mana? Gitu. Beliau masih di rumah dinas gitu ya. Dipanggillah sama ajudannya. Ketika dipanggil sama ajudan, itu ajudan ngedengar pemimpin tersebut atau gubernur tersebut lagi berdoa kepada Allah. Beliau berdoa mengatakan begini, ya Allah, jika paceklik ini karena dosa hamba kepadamu, ampuni hamba ya Allah. Jangan engkau siksa, jangan engkau berikan mudarat ini kepada penduduk hamba ya Allah. Minta ampun dia kepada Allah, sujud dia kepada Allah. Sebelum salat istisqa dilakukan, dia pribadi meminta ampun kepada Allah. Itu salat istisqa belum dilakukan, dia datang lagi kan, si ajudan itu datang lagi, bilang sama imam, saya nggak bisa bilang sama gubernur tersebut, gubernur kita lagi salat, lagi minta kepada Allah, lagi khusyuk, saya nggak berani ganggu. Tidak lama salat belum dilakukan, hujan pun akhirnya turun. Itu kesolehan suami dalam rumah tangga diiringi dengan kesolehan keluarga, itu mendatangkan kebaikan teman-teman. Ya, mendatangkan rahmat, mendatangkan maghfirah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan datang. Tapi kalau jauh, ya maka ada tuh ya di rumah tangga itu suaminya soleh, tapi istrinya belum ikutan. Kita doakan juga, semoga istri kita juga soleh. Ya soleha ya, kalau istri bukan soleh ya, suami itu yang soleh. Kita doakan, kita ajak pelan-pelan ya, bukan bilang begini, wah kamu susah saya ajak, saya ceraikan saja, mas di sana masih banyak solehah yang lain. Jangan begitu. Kita datang atau kita menikah dalam kondisi nol, kalau bisa ya kita sama-sama bareng-bareng, tidak soleh jadi soleh bareng-bareng gitu, biar nanti kemudian keberkahan datang pada keluarga kita. Saya akhiri ya, ini masih beberapa tanggung, agak cepat saja. Kemudian disebutkan di sini, wa min fadail salatil lail annal mushtaghil bi qiraatil Qur'an fiha muwaffaq tawfiqan 'aziman ya, yugbituhu alaihi kullaman arafa fadlahu wa syarafahu ya, wa annahu yadkhulu fi hadzal fadl al-'azim kullaman syaraka fi hadzal khair walau bi qiraati 10 ayatin idza yumhi anhu biha ismal ghaflah. Jadi orang itu kalau menggabungkan antara salat malam dengan orang ya yang juga dia baca Quran di waktu malamnya, luar biasa. Meskipun orang yang baca Quran saja di waktu malam nih. Jadi dalam kitab Hamlat dalam kitab Imam Nawawi
Adab fi hamlatil Quran, ya, di situ disebutkan waktu terbaik untuk baca Quran itu sebenarnya adalah di waktu tengah malam itu. Itu bagus. Kualitasnya akan bagus buat diri kita. Jadi kemampuan Quran memberikan pengaruh pada rohani kita luar biasa ketika dilakukan di tengah-tengah malam itu. Itu tidak salat malam saja, baca Qurannya saja itu udah luar biasa, apalagi kalau digabungkan keduanya. Jadi habis qiyamul lail sambil nunggu waktu subuh baca Quran. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Ya. Karena kesibukan di sini disebutkan, ya. Kalau orang bangun malam baca Quran walaupun cuma 10 ayat saja, ya, dia membaca man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang bangun di waktu malam kemudian dia membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia sudah dianggap bukan orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa, ya, yang bangun malam kemudian dia membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia termasuk orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang bangun di waktu malam kemudian dia membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia dicatat orang yang dapat pahala setara dengan gunung. Ya, jadi dia nggak sholat malam nih, dia cuma baca Quran saja. Bacanya 10 ayat termasuk orang yang nggak lalai. Bacanya sekitar 100 ayat maka termasuk orang yang taat kepada Allah. Bacanya sampai 1000 ayat pahalanya setara dengan gunung. Apalagi dia juga sholat malam gitu. Ya, luar biasa. Jadi waktu malam ini jangan waktu bangunnya di akhir-akhir saja, sholat cuma 1 rakaat terus minta ampun diijabah oleh Allah, minta sesuatu diijabah oleh Allah, ya, dihindarkan dari kesulitan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bangun malamnya luar biasa, ya. Kemudian ini ada lagi, teman-teman. Wa min fadaili hadhil ummah ma ja'alahu Allah Ta'ala min ats-tsawabi liman nama tahiran nawiyan al-qiyam. Ada orang yang dia itu, ya, di sini disebutkan tidur dalam keadaan suci. Terima kasih, Mas. Bisa dibawa nanti. Jatuh. Dia tidur dalam keadaan suci. Maksudnya tidur dalam keadaan suci apa? Sebelum tidur dia berwudu. Sebelum, ini termasuk sunnah, teman-teman. Sebelum kita tidur tuh kita wudu dulu. Tidur kita dalam keadaan suci artinya dalam keadaan berwudu. Kemudian kita nggak bangun salat malam, itu tetap malaikat akan mendoakan orang itu sampai dia nanti terbangun. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun fala yastayqidhu illa qala al malak. Siapa yang dia tidur dalam keadaan bersuci, ya, maka kemudian dia tidak terbangun, malaikat akan mendoakan kepada dia, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Tadi enggak salat malam baca Quran, pahalanya luar biasa. Enggak salat malam tapi sebelumnya tidur, sebelum tidur kita wudu terlebih dahulu, kemudian itu juga ada pahala yang luar biasa. Malaikat mendoakan orang ini dengan memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ya saya sampaikan. Terakhir, ya, ada orang niatnya dia qiyamul lail tapi tertidur sebelum melakukan. Nah, tetap dapat pahala penuh sesuai dengan niatnya. Dia habis wudu, ya, kemudian niat salat malam, gak sempat bangun, tertidur dia sampai akhir, ya. Tapi dia tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bangun malam, ya, dan tidurnya dihitung sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, masyaallah, ya. Itu pentingnya kita itu tidur itu nggak mikirin yang nggak penting gitu ya, tapi tidur mikirin yang penting, mikirin yang bisa memberikan pahala besar buat kita.
tidur sebelum memikirkan apa yang bisa memberikan ya pengaruh baik bagi kita ke depannya. Nah, salah satunya itu dimulai dengan wudu, kemudian setelah itu saat kita tertidur sudah niat, atau sebelum tidur kita sudah niat bahwa kita mau bangun malam ya, baru niatnya saja sudah dicatat oleh Allah ya sebagai pahala untuk bangun malam. Bahkan tidurnya ya dihitung sebagai sedekah dari Allah. Hadisnya jelas, ma min 'abdin yuhaddithu nafsahu biqiyami sa'atin minal laili fayanamu anha illa kana naumuhu sadaqah tasaddaqallahu biha alaihi wa kataba lahu ajra ma nawa. Hadirin rahimakumullah, ya ini saja sudah selesai memang. Nanti masuk pada pembahasan selanjutnya. Ya semoga ya rangkaian ya apa-apa yang disampaikan dalam kitab ini, terutama yang dibahas pada pagi ini, senantiasa kita dibimbing, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukannya ya sedikit demi sedikit. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk terus istiqomah ya, sehingga kita mendapatkan syaraf atau keutamaan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati Muhammad. Semoga kita mendapatkan keberkahan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Kepada teman-teman monggo yang ingin bertanya. Ada pertanyaan apa mboten? Monggo perwakilan Pak Pur. Ada mboten? Ngantuk. Mas Faiz ada? Mas Hendra monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Ada mboten? Gak ada. Saya jawab dulu dah. Teman-teman pada sok mikir gitu. Kayak mau ditanya apa ya, padahal nggak mikir gitu ya. Kayak Anwar kelihatannya mikir ya, apa ya. Padahal nggak mikir dia. Dia lagi mikir kapan tuh kuehnya nyampe ke dia. Baik teman-teman, saya jawab. Tata cara salat tahajud ya itu sama dengan salat yang lain ya. Jadi tadi malam juga ada yang tanya, apa bedanya salat malam dengan salat tahajud? Penamaan tahajud itu menurut para ulama itu memang biasanya tidur terlebih dahulu, bangun. Makanya kalimatnya itu dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, tidur dulu kita baru kemudian bangun. Tapi salat tahajud itu min qiyamil lail. Salat tahajud itu bagian dari rangkaian salat malam. Apa yang dimaksud dengan salat malam? Salat malam itu adalah salat yang dilakukan antara salat isya sampai salat subuh. Setelah salat isya kita melakukan salat itu, setelah isya ya, setelah ba'diyah lah ya, setelah ba'diyah itu disebutnya salat malam sampai nanti waktu subuh itu hadir atau waktu subuh itu datang. Makanya orang tarawih itu sama saja salat malam disebutnya. Hanya salat malamnya dilakukan di bulan Ramadan. Ya, makanya disebutnya juga salat qiyam Ramadan. Nama lainnya kan gitu, qiyam Ramadan.
Ya. Nah, ada juga tahajud yang dilakukan ketika kita setelah tidur. Apakah nanti di akhir malam, setengahnya dari waktu kita tidur, ya, atau di sepertiganya, nisful lail, thuluthul lail, atau al-akhir minal lail gitu ya. Itu terserah semampu kita. Ya. Itu terkait dengan perbedaan istilah, walaupun sebenarnya kesamaannya banyak atau sama sajalah gitu ya. Nah, cara melakukannya ya, kalau kita mau 2 rakaat ya berarti di rakaat terakhir itu kita salam gitu ya. Kalau kita melakukan 1 rakaat, kemampuan kita hanya segitu ya, karena witir sedikit-dikitnya itu kan 1 rakaat ya, kita berarti hanya 1 salam ya. Maksudnya 1 rakaat langsung salam ya. Apa yang dibaca? Yang dibaca juga umum saja, tidak ada ketentuan khusus bahwa ketika kita sholat harus baca ini, harus baca ini, tidak ada ya. Ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling ringan, baca yang paling kita mampu. Ada orang yang cuma mampu baca Fatihah, ya nggak apa-apa, dia cuma bisa rukunnya saja, nggak apa-apa ya. Apalagi tadi kalau kita rangkaikan atau kita paketkan dengan yang tadi kita sampaikan tuh dalam hadis itu, sambil sholat baca 10 ayat, itu udah termasuk ya orang yang dikategorikan tidak lalai. Lebih mampu lagi kita ya, bacanya sampai 100 ayat, termasuk orang yang taat dalam waktu sholat malam itu. Jadi menggenapkan antara sholat malam dengan baca Quran itu luar biasa. Bacanya nggak usah terburu-buru, diresapi. Kalau momen panjang-panjangan bacaan, di situ tuh waktunya tuh ya, bukan waktu kita sholat berjamaah orang jadi makmum, kasihan orang. Di situ tuh kalau kita mau panjang-panjangan ya, mau 1 Quran pun silahkan itu ya, atau kita mau baca 1 surat tapi Al-Baqarah misalkan, itu silahkan ya. Tapi yang paling terbaik bacaan itu bukan pada banyaknya, tapi pada kualitasnya. Setiap bacaan yang kita baca itu kita hayati dengan baik, kita tadabburi dengan baik, agar setiap bacaan itu kita pahami maknanya, sehingga nanti kemudian memberikan dampak kepada hati kita ya, memberikan pengaruh besar pada perubahan diri kita. Kita berharap bahwa salat malam itu menjadi sebuah tradisi bagi kita dan kemudian bisa memberikan apa? Pengaruh positif bagi kehidupan kita. Ya nggak cuma sholat doang gitu. Ya, makanya saya selalu bilang, jangan ngambil bagian yang besar teman-teman. Ya, jangan ngambil bagian yang besar. Kita tuh nggak bisa. Kita ngambil bagian yang sedikit saja, tapi istiqomah gitu. Baca Quran sehari 2 ayat, nggak apa-apa. Ya, tapi kemudian rutin. Salat malam setiap malamnya cuma 2 rakaat. Abu Bakar Siddiq itu termasuk sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi radhiyallahu an, itu yang biasa memulai salat malam itu diawalkan, biasa mengawalkan salat malam. Dia sebelum tidur dia salat witir lah, salat witir dulu. Nanti kalau terbangun dia tambah dengan tahajudnya. Berbeda dengan Umar bin Khattab, tidur dulu baru kemudian nanti bangun. Kenapa Abu Bakar melakukan hal itu? Dia menjaga-jaga khawatir dia nggak bangun. Ya, apalagi musim di negara Arab itu nggak jauh beda dengan di sini teman-teman, di Korea ini. Udah musim panas, waktunya makin pendek malamnya. Makanya waktu paling enak untuk ibadah itu di musim semi. Itu subuhnya waktu subuhnya kan lama kan, maksudnya untuk sampai ke subuh itu telat gitu, jam 7 baru subuh. Kita biasa bangun jam 4 di Indonesia karena kita biasa subuh jam 4:30 masih dapat. Kita bangun jam 6 masih dapat bisa sholat malam kalau kita mau itu ya. Kalau musim-musim begini agak susah mungkin,
Apalagi yang tidurnya mau musim apa aja tetap jam 1. Wah, itu repot. Mau musim apa aja tetap aja tidur jam 1. Bercahaya dia sampai pagi. Itu repot itu mau sholat malam. Jangankan sholat malam, subuhnya bisa bablas. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Saya kira jawabannya. Budi silahkan. Silakan Mas. Sholat malam atau witir itu bisa dilakukan pas waktu subuh datang. Waktu subuh sudah datang, masih sholat witir. Iya. Sebenarnya batasan itu ya. Jadi ada pintu masuk, ada pintu terakhir untuk ditutupkan gitu ya bahasanya, kira-kira gampangnya. Ketika dibukanya setelah ba'diyah isya atau setelah sholat isya, orang nggak mau melakukan ba'diyah isya tapi langsung niatnya sholat malam itu boleh ya, maksudnya witir lah ya, misalkan witir boleh itu, atau 2 rakaat juga boleh. Penutupnya itu sebelum masuk subuh. Kalau sudah masuk subuh bukan lagi sholat malam. Di situ dimulainya apa? Sholat sunnahnya qobliyah subuh, sebelum masuk sholat subuh. Jadi pastikan itu waktunya belum masuk subuh, biar kita bisa tetap bisa melakukan ya sholat malam itu. Itu Mas Budi. Ya. Ada lagi? Monggo yang ingin bertanya. Oke, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi salat malam itu di dalamnya kita bisa salat witir, bisa salat 2 rakaat tahajud misalkan. Ya. Nah, di dalam riwayat disebutkan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Berarti kalau kita sudah melakukan salat witir 1 kali, ya, sebagai penutup tahajud itu misalkan kita nggak salat witir lagi, atau meniatkan sholat witir di dalam satu malam itu. Pertanyaan yang lain tadi, apakah wajib? Tidak wajib. Kita mau sholat witir atau enggak itu nggak ada masalah. Ya, ada orang yang bisanya 2 rakaat tanpa witir, silahkan. Tidak ada keharusan. Ya, apakah ada fadilah khusus? Enggak juga. Tapi kalau itu dimasukkan dalam kategori salat malam, berarti fadilahnya sesuai dengan fadilah salat malam saja. Tadi kata saya bahwa salat malam itu tidak hanya sebatas tahajud. Salat malam itu gampangnya gini, salat sunnah yang dilakukan di waktu setelah salat isya sampai sebelum subuh, itu namanya salat malam. Kita mau tidur dulu namanya tahajud. Sebelum tidur bisa salat witir namanya. Itu kira-kira begitu. Apakah lebih utama sholat tahajud atau kita nggak tidur sebelumnya langsung sholat sunnah 2 rakaat atau sholat witir misalkan 1 rakaat? Ya semampu kita aja. Ya pokoknya kalau diniatkan sholat malam maka tetap mendapatkan keutamaan ini. Seperti itu. Itu Mas ya. Ya. Jadi karena tingkat kemampuan orang itu beragam. Ya, silakan saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Oke, cukup ya. Oke.